Selamat datang kembali di kelas TI 2204, proses manufaktur. Pada kesempatan kali ini kita akan menyambung kembali pembicaraan kita terkait proses pembentukan plastik. Pada bagian yang ketiga ini, kita akan coba lanjutkan dengan mencoba memahami ragam cetakan yang ada dan juga jenis-jenis molding yang lainnya. Kita masuk ke bentuk cetakan, paling tidak ada dua jenis cetakan, yaitu yang melibatkan dua plat. Yang berikutnya nanti setelah ini kita akan mencoba membahas yang tiga plat. Yang dua plat ini kurang lebih konfigurasinya seperti ini. Yang paling kiri ini adalah kondisi pada saat tertutup dan plastik cairnya didorong atau diinjeksi ke dalam rongga cetakan. Di sini kita lihat bagian barel dan seterusnya itu ada di sebelah kiri, dan bagian yang bisa bergeraknya itu ada di sebelah kanan. Jadi ketika mold yang kanan ini menutup, gitu ya, kita akan punya kesempatan waktu untuk memberikan plastik cair itu memenuhi rongga. Ya, di sini seperti kita lihat apa gunanya dari two plate ini. Jadi ketika nanti akan dilepas gitu ya, yang kanan ini membuka, maka fungsi dari support plate ini adalah untuk memberikan tempat bagi ejector pinnya untuk mendorong plat plastik itu keluar. Sebetulnya kalau di sini kita lihat bagian yang berbentuk seperti T ini adalah bagian sprunya yang akan dipotong. Sebetulnya bendanya hanya berbentuk profil C seperti ini. Lalu kita lihat apa yang dimaksud dengan tiga plat. Jadi di sini kita lihat ada plat tambahan yang di tengah-tengah gitu, kurang lebih konfigurasinya seperti ini. Ini bagian yang stasioner, ini bagian yang bergerak. Jadi ketika menutup, maka lagi-lagi akan diinjeksi ke dalam, gitu ya, plastik cair akan mengisi rongga. Di sini perbedaannya adalah ketika dibuka, kita punya plat yang kedua tadi, dia tentunya akan mencoba mendorong seluruh bagian dari produk tersebut, tetapi berikutnya yang bagian intermediate atau yang ketiga, di sini akan mencoba melepaskan langsung sprunya. Jadi di sini kita tidak perlu lagi memotong sprunya dengan proses lanjutan. Jadi untuk proses yang melibatkan cetakan tiga plat ini akan menghemat waktu karena kita tidak perlu lagi memberikan proses tambahan untuk memisahkan spru dan bendanya. Kita lihat kita akan memiliki dua bentuk sistem injeksi di sini. Pertama adalah sistem injeksi yang berdasarkan pemahaman kita akan adanya ulir di dalam barrel yang lalu sempat kita bahas. Di sini kita akan mencoba yang A di sini adalah menggabungkan, gitu ya, ada dua stage. Yang pertama stage pertama itu bertugas untuk kurang lebih meratakan, sehingga nantinya ketika turun yang ke stage 2, plunger ini yang akan mengatur temponya untuk menginjeksi plastik cairnya. Tetapi untuk yang B di sini kita sebut plunger karena langsung memanfaatkan plunger saja atau hanya satu stage, di mana di sini tidak memerlukan titik lebur yang terlalu tinggi. Artinya di sini plastik kurang lebih ketika dimasukkan ke dalam hoppernya lalu masuk ke dalam rongga di sini akan lebih mudah mencair atau meleleh, sehingga cukup kita dorong dengan satu plunger dan dia akan melewati breaker plate, nozzle, dan seterusnya. Berbeda hal yang di kiri, di sini barangkali nantinya kita akan menggunakan jenis plastik yang memerlukan pelelehan yang lebih sempurna. Maka diberikan waktu agar plastik itu meleleh di dalam barrel pada stage yang pertama. Kemudian dialirkan ke stage yang kedua untuk selanjutnya didorong dengan plunger. Ini adalah alternatif sistem injeksi, artinya satu injeksi yang umumnya, yang kedua kita punya injeksi yang juga melibatkan proses ekstrusi yang biasa. Lalu di sini kita juga punya beberapa desain klem, paling tidak kita punya dua ya. Satu yang memanfaatkan crosshead links gitu, seperti lengan saja, ada sikunya dan segala macam.
ya, dengan konfigurasi seperti ini. Ini adalah kondisi ketika dia membuka dan ini adalah kondisi ketika menutup. Lalu yang di kanan kita juga memiliki desain yang lain yang hanya memanfaatkan satu silinder besar saja untuk mendorong dan menarik. Yang mana di sini nanti adalah lokasi mold yang kita miliki. Selanjutnya setelah juga kita memahami karakteristik dari injection molding, kita juga harus memahami nantinya cacat itu juga mungkin terjadi. Cacat yang pertama adalah yang kita namakan short shots. Ini adalah plastik mengeras sebelum mengisi secara penuh rongga cetakan. Troubleshootnya kira-kira kita bisa menaikkan temperaturnya atau menaikkan juga tekanannya sehingga plastik memiliki waktu yang lebih cepat untuk mengisi rongganya. Lalu yang kedua adalah flashing. Kita ketahui mold itu terdiri dari dua cetakan sebetulnya yang menutup, tetapi ketika nanti tekanannya terlalu kuat, maka polimer itu juga akan menekan pada sambungan tersebut sehingga kita punya sedikit sisa di ujung dari pertemuan antara dua mold tadi. Yang harus kita pertimbangkan, celah partingnya barangkali terlalu besar, ya, gaya injeksi juga mungkin terlalu besar dari gaya clampingnya, dan juga temperatur meltnya mungkin juga terlalu tinggi. Yang berikutnya kita juga memiliki adanya sink mark dan void. Sink mark ini kurang lebih pada saat kita memiliki satu cetakan yang tebal gitu ya, maka material ini bisa terdepresi ke dalam, atau yang kita sebut void nantinya akan memberikan rongga yang mendorong tadi sehingga menyebabkan rongga. Kita bisa merancang ulang cetakannya dengan mencoba menghilangkan bagian yang tebal tersebut. Atau kita juga yang keempat kita bisa temukan yaitu adalah weld lines. Ini adalah pertemuan dua aliran. Jika short shot itu tidak memenuhi seluruh rongga, tetapi weld lines ini ketika dia bertemu gitu ya, pertemuan ini kira-kira akan membentuk satu garis yang mana seperti garis las gitu ya. Di sini yang perlu kita perhatikan barangkali masalah temperatur melt dan juga tekanan injeksi yang lebih tinggi. Mari kita lihat beberapa jenis molding lainnya ya, selain injeksi juga nantinya kita bisa pilih yang lain. Sebagai contoh di sini adalah compression molding. Yang kita gunakan adalah plastik yang thermoset jenisnya. Adalah plastik yang tidak bisa kita panaskan berulang-ulang. Jadi bentuknya serbuk. Kita punya konfigurasi seperti ini. Ada yang stasioner, negatifnya. Dan ada yang positifnya adalah punch-nya. Lalu kita turunkan ke bawah dan berikan gaya. Ya. Lalu setelah itu biarkan dia mengalami pengerasan, atau yang kita bahas yang lalu hingga struktur molekulnya berubah. Lalu setelah itu kita angkat dan kita bisa dorong dengan ejektornya gitu ya. Nah, ini contoh compression molding dengan memanfaatkan jenisnya adalah particulate dan jenis plastiknya adalah thermoset. Yang berikutnya kita juga punya yang kita sebut sebagai transfer molding. Yang A ini adalah pot transfer molding, di mana di sini kalau kita perhatikan sama halnya seperti kita menggunakan cetakan 3 plat. Di sini kita lihat bagian mold yang paling atas ini akan sekaligus juga mengangkat ketika benda itu telah selesai mengeras. Tetapi berbeda yang di bawah yang menggunakan plunger saja, sifatnya hanya bukaan yang rata seperti ini, maka setelah plastik tersebut dialirkan ke cetakannya, maka kita lihat di sini ada masih bagian sisa yang nantinya perlu dibersihkan. Berbeda dengan yang menggunakan pot transfer, artinya tidak mendesain lubang masuk dari plastiknya tadi sama besarnya bagian atas dan bawahnya. Yang berikutnya kita juga yang populer di sini kita punya adanya extrusion blow molding. Ya, kita lihat di sini adalah extrude barrelnya, artinya plastik yang kita dorong melalui satu bukaan dice.
ya. Di sini kita akan memanfaatkan satu konfigurasi mold gitu ya, dan juga ada satu lubang udara yang nanti akan bertugas untuk meniup. Jadi ketika plastik dikeluarkan sampai ukuran tertentu, lalu mold tadi menutup ya, dengan blow pin-nya juga menghambat di sebelah sini. Selanjutnya yang dilakukan adalah menghembuskan udaranya, memasukkan ketika mold itu tertutup, maka udara tadi akan mendorong plastik tadi untuk memenuhi rongga dari moldnya, sehingga ketika kita buka maka bentuknya bisa menjadi seperti ini. Ini adalah contoh untuk plastik thermoplast. Selanjutnya kita bisa simak video berikut. The process of extrusion blow molding involves applying heat and pressure to thermoplastic resin to produce what is called the melt. This melt is then forced through a die to produce a parison, which is then dropped, trapped, or conveyed to an open blow mold for subsequent blow molding. Extrusion blow molding uses either an intermittent or continuous method for the formation of the molten parison. Intermittent extrusion produces a parison only when the blow mold is ready. These parisons are produced by using either a reciprocating screw or an accumulator and ram style machine. Setelah kita bahas extrusion blow molding, kita juga bisa memiliki yang kita sebut injection blow molding. Jadi jika tadi kalau kita lihat extrusion itu lebih continue, kalau kita perhatikan injection ini hanya beberapa saat saja ya, intinya bisa intermittent, tidak harus continue. Sama halnya, tetapi di sini nantinya proses 1 dan 2 ini bisa berbeda tempat. Yang pertama adalah yang dilakukan dengan memasukkan cairan plastik tadi ke dalam rongganya, lalu setelah itu diputus gitu ya, kita pindah ke tempat lain, kita masukkan ke dice yang lebih besar, lalu setelah itu udara tadi dimasukkan dari atas seperti itu, dan kemudian dibuka sama seperti halnya proses terakhir dari extrusion molding. Kita bisa memiliki proses dengan memanfaatkan injeksi, dan ini prosesnya sangat cepat ya. Material yang pada umumnya dipakai adalah jenis plastik thermoplast. Kita juga bisa simak kembali video mengenai contoh injection blow molding. Injection blow molding incorporates elements of conventional thermoplastic injection molding with blow molding and is generally more economical than extrusion blow molding for containers under a quarter liter in size and large production runs. Injection blow molding machines typically contain 3 stations: the injection station, the blow station, and the strip or eject station. The injection station is basically an injection molding machine. A ram, usually a reciprocating screw, forces the melted thermoplastic resin under pressure onto a metal core rod held within a closed, split parison cavity injection mold. After the outside skin of the parison has set, the parison mold opens, and the core rod carrying the parison rotates to the blow station. Once the core rod is in position, the blow mold closes. A trigger bar opens the core rod air passage. The air lifts the parison from the core rod except where it is held at the neck and expands it to the shape defined by the blow mold cavity. Once the part has cooled sufficiently, the blow mold opens and the part is indexed to the next station for stripping or ejection. Berikutnya, kita juga bisa mencoba merelaksasi plastik tersebut ketika sudah menempel pada silinder untuk mengeluarkan udara. Artinya di sini barangkali mold yang kita miliki awalnya tidak cukup besar atau panjang dimensinya, sehingga kita setelah kita injeksi, kita bisa dorong agar plastik tadi terrelaksasi, dan tentunya nantinya kita juga akan memanfaatkan dice yang berukuran lebih besar rongganya. Lalu setelah itu sama halnya seperti blow molding yang lain, udara tadi dimasukkan agar plastik tersebut mengisi seluruh rongga dari mold tersebut.
Berikutnya yang terakhir adalah kita sebut sebagai rotational molding atau roto molding. Ini khusus untuk membuat satu eksternal produk yang kompleks dan biasanya berukuran besar sekali, ya. Dengan rate produksi tentunya lebih rendah dengan blow molding karena adanya proses yang cukup banyak. Yang pertama yang dilakukan adalah di sini serbuk plastik yang seperti pada saat kita membahas compression molding, kita masukkan ke dalam mold di sini. Lalu pada proses yang pertama, untuk sekian waktu dia akan berputar, gitu ya, dengan konfigurasi paling tidak ada 2 poros. Dia berputar terhadap sumbu vertikalnya dan juga terhadap sumbu horizontalnya, gitu ya. Dan di sini dengan adanya gravitasi tadi, dengan putaran tadi, maka plastik yang sambil dipanaskan tadi juga akan mengisi seluruh rongga yang ada di dalam sini. Selanjutnya setelah itu yang proses kedua kita gunakan bisa menggunakan air atau cairan pendingin lainnya untuk mendinginkan. Lalu setelah itu kita coba pindahkan lagi ke posisi yang kedua untuk melakukan unloading, mengeluarkan benda tersebut dan selanjutnya dilakukan proses yang kedua. Dengan ini makanya kita bisa bilang rate produksinya memang lebih rendah karena akan lebih memakan waktu, khususnya juga nanti benda yang akan diproses itu berukuran besar. Demikian pembahasan bagian ketiga mengenai cetakan dan ragam molding. Terima kasih.